Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting mengenai Pi Network tentunya ya. Dan sedikit penjelasan yang mana saya mengatakan juga sebelumnya tadi di pembukaan airdrop ya. Jadi airdrop itu bukan yang saya maksudkan itu Pi, bukan sama sekali ya. Yang mana saya mengatakan saya juga membahas airdrop karena kedepannya akan saya rencanakan juga saya akan berbagi cara mengklaim airdrop secara gratis tentunya ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan koin Pi ya. Jadi harap diperhatikan ini, oke? Dan sebelum saya melanjutkan ya, tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke ya, kita akan melanjutkan ke beberapa informasi di sini. Tentunya jangan di-skip, tonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dalam mencerna apa yang saya jelaskan, oke? Dan di sini ya, ada sebuah postingan yang dibagikan oleh The Single ya, yang mana keterangannya informasi update obrolan core team dengan Pioneers. Silahkan baca dan simak baik-baik. Kalau sudah baca nggak akan ada lagi yang mau jual Pi, jual satu Pi maksudnya sama dengan 1000 Pi, mungkin 1000 rupiah ataupun 15.000 rupiah ya. Jadi dikarenakan di sini dikarenakan kemarin itu maksud saya banyak sekali melakukan penjualan koin Pi dengan asumsi nilai koin Pi yang dihargai sangat receh ya. Tentunya ada yang 1000 rupiah yang disebutkan di sini, dan juga ada yang 15.000 rupiah. Jadi bervariasi harga-harganya ya. Ada juga yang kemarin sekitar 6.000 dan juga 7.000 rupiah ya. Jadi poin pentingnya di sini kita langsung saja membahas apa saja sih ya di sini. Jadi oke, saya akan membacakan dari awal ya. Mengenai yang dijelaskan di sini, informasi update obrolan pihak core team dengan Pioneers ya. Jadi keterangannya di sini mengenai waktu peluncuran mainnet, Nicholas menjawab kepada pengirim di ruang obrolan bahwa ia tahu pengirimannya sangat cemas, tetapi ia terlalu cemas untuk online ketika pembangunan lingkungan partai belum sepenuhnya selesai. Ia online dan akhirnya menyebabkan kerugian kepada pengirim. Waktu peluncuran mainnet akan diumumkan pada bulan Desember dan pasti akan diluncurkan pada akhir tahun. Dia juga mengatakan bahwa harga awal Pi adalah $300 Amerika Serikat dan mungkin mencapai $100.000 Amerika Serikat pada tahun 2024 ke depan ya. Pada tahun 2024 ke depan. Saat itu, ekologi Pi sudah sangat sempurna di tahun 2024 ya. Ke depan, semua orang akan menggunakan Pi dan Pi akan menjadi manusia semua kebiasaan hidup. Jadi jika pengirim memiliki 1000 koin, nilainya mulai dari 2 juta di tahun 2024, nilai Anda akan mencapai 100 juta yuan ya. 100 juta yuan ini mata uang dari negara ya, saya agak lupa ya dari negara mana. Kalian bisa komen lah ya, uang yuan ini dari negara mana gitu ya. Saya agak lupa, maaf. Oke, kita lanjutkan. Para peneliti datang untuk menganalisa apakah satu Pi 300 US dollar tinggi. Ini tidak tinggi sama sekali. Para peneliti ini tidak tinggi sama sekali ya.
Saya hanya bertanya, jika Anda bersikeras menggali selama 3 tahun, apakah Anda ingin melemparnya di bawah $300? Anda juga maksudnya tanda tanya ya di sini. Ada juga proyek yang telah menginvestasi ratusan juta dolar dan Pi memiliki rantai publik independennya sendiri. Dan rantai publik ini tidak sama dengan Bitcoin dan juga Ethereum ya, didasarkan pada protokol HTTP dan iyalah ya, semacam itu. Dan nama domain akhiran adalah .p apalah itu ya, saya kurang paham juga. Permisi, apakah blockchain lain memiliki nama domain mereka sendiri? Tanda tanya. Nilai Pi tidak dapat tercermin dalam nama domain Pi. Dapatkan yang nama domain Pi gak nambah nilai token Pi. Satu hal yang Nicholas katakan dalam pembaruan mainnet adalah jangan lewatkan semakin sedikit kata, semakin besar jumlah informasi. Apakah hanya beberapa dolar dan puluhan dolar yang Anda tidak melewatkannya? Penjelajah blockchain resmi telah diluncurkan. Penjelajah blockchain berarti blockchain browser. Ini adalah alat untuk query data pada blockchain seperti tinggi blok, catatan transfer alamat, dan lain-lain. PS blockchain browser akan ditempatkan di Pi browser ya. Pi browser dapat dianggap sebagai multifungsional, link sentralisasi dan desentralisasi, dan Pi blockchain browser dapat dianggap sebagai satu fungsi blok browser. Anda hanya perlu memasukkan URL berikut di browser Pi ya. Anda masih membutuhkan Humidifirst untuk membuka blok Explorer. Blockchain browser itu seperti jendela barang digital BI ya. Lewat blockchain browser Anda bisa melihat apa yang terjadi di dalam barang digital BI. Dan ia mencatat proses konfirmasi dan angka setiap blok secara detail. Proses generasi dan distribusi BI dan catatan lengkap BI flow digital antara masing-masing blok sehingga secara lebih lengkap dan terbuka. Blockchain browser itu seperti jendela barang digital BI. Lewat blockchain browser Anda bisa melihat apa yang terjadi di dalam barang digital BI dan ia mencatat browser, konfirmasi dan angka setiap blok secara detail, proses generasi dan distribusi BI dan catatan lengkap BI flow digital antara masing-masing blok sehingga secara lebih lengkap dan terbuka mengungkapkan saham, kenaikan dan tingkat omset mata uang digital. Pi tidak memiliki nilai saat ini. Pada akhir tahun Pi akan diluncurkan di jaringan utama mulai dari $300 dalam 3 bulan. Token 1 Pi akan mencapai $1.000 mulai tahun 2023. Proyek sekitar pembangunan Pi secara bertahap akan mulai mendapatkan keuntungan besar ya pada tahun 2024 ke depan. DApp kami akan menjadi 10 kali lipat jumlah total aplikasi internet. Semua orang akan menggunakan Pi. Ada permintaan besar untuk Pi dan jumlah total Pi terbatas. Pada saat itu, nilai Pi akan mencapai $100.000 Amerika Serikat. Ya. Jadi ya untuk nilai Pi sendiri minimal itu ya di harga seperti yang disebutkan
$100.000 Amerika Serikat ya. Dan ini adalah suatu versi harga yang dinyatakan sebelumnya oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis lah ya. Namun jikalau untuk konsensus global sendiri ya, itu tentunya kesepakatan ya, itu sebuah kesepakatan yang mana itu juga ya sudah diberitahukan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis bahwa di saat ini ada perubahan yang mana nilai pi ditentukan oleh para pioners ya. Nilai pi ditentukan oleh para pioners tentunya. Jikalau ditentukannya di nilai ataupun harga $314.159, maka tidak mustahil pada saat open mainnet ke depan akan terjadinya demikian ya. Tergantung apa yang disepakati dan apa yang disetujui dan dikembangkan di masa sekarang ini, oke? Dan apapun pendapat dan penilaian kalian mengenai harga koin pi di sini ya, tentunya akan berbagai variasi nih ya. Ada yang mengatakan apa segala macamnya, saya udah paham nih. Ini udah siap-siap komen nih pasti ya. Apalagi khususnya untuk kaum nyinyir nih. silahkan oke. Tentunya Picoin akan tetap bernilai tinggi di pasar open mainnet ke depannya ya. Dan oke, kita akan melanjutkan ke informasi lainnya yang mana ini sangat penting ya untuk kita ketahui juga. Tentunya di sini bukan saya yang membacakan, namun alat mesin saya inilah yang akan membacakannya ya. Harap disimak dan tonton sampai selesai pokoknya ya, agar tidak gagal paham dalam mencerna yang dijelaskan berikut ini. Oke? Dekode. Nilai angka pi. Kami telah melihat banyak di media sosial tentang nilai pi. Tentu saja China memimpin dengan nilai konsensus mereka $314.159 Amerika Serikat per 1 pi. Ada juga $6.700, $1.000, $628, $314 dan tentunya beberapa orang Filipina, Vietnam, Indonesia juga tidak mau ketinggalan dan telah berjuang untuk keuntungan dengan nilai konsensus serendah mungkin adalah $100 atau $314 per 1 pi. Ada yang berusaha mengejar nilai tertinggi. Tetapi nilai barang dan jasa tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertukaran dalam ekosistem dengan nilai itu, sehingga menjadi lemah dan tidak memiliki daya tarik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah $1 atau $3.14 pada 1 pi cukup? Jika Anda hanya seorang penambang dan Anda baru saja mulai menambang, Anda perlu 3 hari untuk menghemat 1 pi, lalu Anda akan menukarnya dengan makanan cepat saji senilai $3.14. Kita tahu bahwa orang Cina sering menjadi pembentuk ekonomi dunia dan mereka adalah yang paling dinamis di antara para perintis di dunia dan jika nilai 1 pi mereka tinggi. Apakah Anda bersedia menghabiskan pi-nya hanya untuk mengimbangi keserakahan $1 atau $3.14? Tentu tidak. Bagi saya akan menyimpannya. Dr. Nicholas Kokalis menyarankan nilai awal pi yang sebenarnya. Jika Anda ingat video di mana reporter CNBC Dorian Langlais mewawancarai Dr. Nicholas Kokalis, dalam wawancara ketika ditanya berapa nilai sejumlah pi, Dr. Kokalis berkata, pi bernilai uang. Apa yang membuat para pionir itu berharga? Pi bernilai apa yang dibuat oleh pionir? Dr. Nicholas Kokalis tampaknya mengatakan bahwa nilai pi akan didasarkan pada jumlah yang dibayarkan untuk KYC. Berapa biaya KYC? Biaya KYC terkenal sulit untuk dihitung.
Anda harus mempertimbangkan jam manual, staf, dan harga alat kepatuhan Anda. Misalnya, gaji rata-rata seorang analis KYC adalah $55.333 €52.640 per tahun, menurut Glassdoor. Namun, sebuah laporan resmi yang diterbitkan oleh Consult Hyperion mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan angka tertentu. Berikut adalah temuan utama mereka. Satu cek KYC dapat berharga mulai dari $13 hingga lebih dari $130. Proses KYC membebani bank rata-rata $60 juta per tahun. Di Inggris saja, diperkirakan 25% aplikasi pelanggan diabaikan karena konflik KYC. Dengan demikian, tidak mungkin untuk memiliki angka pasti yang mutlak untuk biaya KYC. Memprediksi keluaran KYC berdasarkan proses yang kompleks dan menuntut teknologi tinggi seperti PKYC dapat menghabiskan biaya lebih dari jumlah yang diantisipasi di atas. Mungkin pergi ke lebih besar dari $130 gelombang $314. Harga yang benar-benar masuk akal dan dapat diterima secara universal. Kita lihat saja. Menambang menyenangkan dan selalu tersenyum bahagia. Maka dengan biaya KYC yang begitu besar, sangat wajar di saat open mainnet harga koin Pi sangat tinggi, bahkan mungkin Anda perlu melakukan mining, atau mengumpulkan uang selama 1000 tahun lamanya untuk mendapatkan satu Pi koin saja. Ingat, era baru telah tiba. Web 3.0 akan membawa Anda kepada peradaban yang lebih maju di masa depan. Anda masih tidak percaya? Tentu saya tidak bisa memaksa Anda untuk percaya. Pilihan ada di tangan Anda. Masa depan yang cerah tergantung dari apa yang Anda bangun di awal. Jaga baik-baik koin Pi Anda. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali, dan penyesalan selalu datang di akhir. Salam satu petir para pionir. Dan oke ya, jadi itu saja penjelasan untuk kali ini ya. Tentunya ya hak kalian untuk apapun pendapat kalian nanti. Saya akan kita saling diskusi aja lah secara baiknya di kolom komentar ya tentunya. Dan oke ya, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya dan yang udah like dan subscribe. Saya sangat terima kasih banyak sekali ya. Tentunya tanpa support dan dukungan dari kalian semua, channel saya ini bukanlah apa-apa, oke? Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya Anda ataupun kalianlah yang akan menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.